Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bagio, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik, sehat. Semoga sehat juga ya, Bu Lastri ya. Iya, alhamdulillah kita harus selalu sehat. Pak Bagio, hari ini bertepatan dengan hari Kamis ya, 6 Januari 2021. Kayaknya saya inget deh kalau tanggal ini nih kalau nulis NIP, Iya, NIP Pak Bagio sebagai PLT SMP 13 1971, hmm, terus 0 berapa? 01. 0106. Iya, Berarti hari ini ulang tahun dong. ya alhamdulillah. Jadi hari Kamis ini Mm-mm. di tahun 2022 ini ya bertepatan dengan genap usia saya jadi 15 tahun. Ih, masih Gitu ya. muda, masih 15 muda. tahun ya. SMP ya? Iya, masih 15 tahun. SMP berapa dulu? Dulu saya di SMP 4 Tangerang, kalau sekarang namanya SMP 5 Tangerang di Oh Danmogot. iya, yang Pak Mul pernah di sana ya, kepala Betul, sekolah. Benernya 15 tahun. 15 tahun kalau dibalik. Oh, 51 tahun ya. Iya, Alhamdulillah barokah kita amin. sudah melewati usia setengah abad. Betul. Sama ya. Iya, Saya juga kemarin November udah 50 tahun nih. iya, Kita generasi setengah abad. iya. Pak Bagio, kita mau ngobrol santai aja Boleh. tentang perkembangan SMP 13 dari zaman dulu ya sampai hari ini dan sampai ke depan, mengingat kita tahu ya, saya sama Pak Bagio mungkin apa ya, seumuran, Iya, seperjuangan. iya. Ya, Itu kurang. oke. Berarti sekarang saya mau tanya dulu nih, menegaskan buat teman-teman. Sebenarnya Pak Bagio itu aslinya orang mana sih? Terus lahirnya di mana? Sekolahnya di mana? Oh, Nah, gitu. banyak nih ya langsung. Ya, sok mangga. Nah, kalau ditanya orang mana, banyak ya, karena saya itu apa ya, lahir di Jawa Tengah, jadi Banyumas. Oh, kan di Lahir, Tangerang, ya lahir di lahir di Banyumas. Banyumas. Tapi besar, ya sampai SD, sampai SMP di semester 1, saya adanya atau besarnya di Kemayoran, Jakarta Pusat. Oh, anak Gitu. Kemayoran. Nah, gitu. Macan Kemayoran. Iya, iya, Tanya macam gitu. Kemayoran. Nah, baru di semester 2, saya masuk ke Tangerang, pindah sekolah ya, SMP kelas 1 semester 2 itu di SMP 5 yang sekarang itu. SMP 5 yang sekarang gitu. Nah, dari situ, lepas dari situ lanjut, saya masuk ke SMA 2 Tangerang gitu. Kurang lebih begitu kalau Iya. sampai SMA gitu. Terus SMA lulus tahun berapa tuh? Lulus, wah udah jauh sekali ya. Tahun 1989. Oh, saya 90. Kok beda ya? Beda. Oh iya ya, beda bulan. Beda Heeh, bulan, beda bulan. 89. Terus 89. lanjut Lanjut, masih Tangerang juga produknya, di Unis Tangerang, di Unis FKIP. Tangerang. Gitu. Lulus Jurusan apa itu ngambilnya? jurusan pendidikan ekonomi. Ekonomi Maka ya. seharusnya saya guru ekonomi seharusnya. Tapi kok waktu kita ketemu pertama di 13, Pak Bagio ngajarnya komputer ya? Nah, Gimana itu ceritanya? ya. Nah, ceritanya panjang. Iya. Jadi, kenapa saya berkecimpung di dunia komputer? Karena selepas lulus SMA tahun 1989, saya tidak langsung melanjutkan ke perguruan tinggi, karena waktu itu saya kebetulan dengan teman-teman SMA mendirikan lembaga kursus, ya lembaga kursus komputer yang pada saat itu tahun 89 atau 90 itu masih belum booming lah di Indonesia Iya, ya, masih baru belum booming. dos-dos gitu ya? Ya masih DOS, masih WS, masih Lotus, masih DBase. Tapi yang mulai dibutuhkan. mulai dibutuhkan pada saat itu. Nah, di situ dari kursus itu baru berkembang. Berkembang bahwa kursus itu mengembangkan sayapnya masuk ke sekolah-sekolah, terutama ke sekolah-sekolah begitu. SMP gitu. Nah, salah satunya di SMP Negeri 13 ini yang dulu namanya SMP 7 Tangerang. Nah, disitulah saya mulai merambah dunia pendidikan yang pada akhirnya mulai tahun 96, karena saya bilang, oh saya karena adanya di dunia sekolah, saya harus melanjutkan kuliah.
di bidang pendidikan juga akhirnya yang terdekat masuk ke UNIS, yang FKIP bidang pendidikan khususnya pendidikan ekonomi tadi seperti itu. Biar nyambung antara IT Biar sama nyambung ekonomi. gitu. Pantesan saya masuk ke 1395 ketemu Pak Bagio, kok guru komputer ya. Gitu Waktu ya. itu Pak Bagio tuh masih PDKT dengan seseorang. Oh, gitu. Dan saya jadi saksinya tuh. Oh, gitu. Siapa ya dia? Oh gitu. Oh bekas pacar. Oh, Iya bekas siapa pacar. sih, siapa? Yang sekarang jadi istri saya kan gitu. Oh Yang iya. jadi istri saya. Siapa namanya? Istri saya itu Tin Retnowati. Orang Sekarang Jawa juga kayaknya nih. dia orang Jawa. Jadi kebetulan jadi saya itu kelihatan Jawanya setelah menikah. Oh gitu. Setelah menikah karena apa? Sebelumnya Kemayoran tadi ya. Setiap Lebaran pulang kampungnya saya ke Kemayoran sebelumnya. Oh, sebelum menikah ya. Sebelum menikah. Jadi orang Jakarta. Jadi orang Jakarta. Nah, setelah menikah baru saya punya kampung. Mudik. Mudik. Baru tiap tahun itu mudik. Gitu. Kemana Selalu itu mudik. kampungnya? Dia di Purwokerto. sama Purwokerto. dekat-dekat gitu. Jadi merasakan pulang kampung aja. Baru ya. merasakan ya pada saat itu. Gitu. Iya, iya. Berarti seperti itu ya jalan cerita. Saya baru tahu loh. Oh gitu. Kenapa jadi komputer gitu? Oh gitu. Iya, saya pikir gimana. Oh ya. Terus setelah menikah sama Bu Tin kan ada menghasilkan buah hati. Oh, iya. Ada berapa itu buah hatinya? Alhamdulillah ada 3. Mm-mm. 3, yang pertama perempuan, sekarang masih kuliah semester Di 7 Bandung ya? di Unpad Bandung. Terus yang kedua juga Jurusannya tadi akuntansi. akuntansi. Ikut Masih cicak mirip-mirip nanti ya? ayahnya, masih Iya, mirip-mirip iya. ayahnya gitu. Masih mirip. Ibunya juga IPS kan sama? Sama Iya. ibunya juga IPS. Nah, terus yang kedua laki-laki semester 3 juga di Bandung di Universitas Telkom. Jurusannya juga sama, ngambil akuntansi juga. Sadam. Sadam ya? Sadam, ya, Sadam. Primata Sadam. Nah, Nah, yang yang terakhir, nah ini agak jauh jaraknya. Karena baru Kebobolan kali ya? Kebobolan. enggak kebobolan. Sengaja, biar jauh. Biar agak jauh gitu, biar jauh. Biar jadi wasit lah, jadi wasit itu di antara kakak-kakaknya gitu. Nah, itu sekarang kelas 1 SMP di SMP Negeri 1 Tangerang. Jadi ikut ibunya Ikut gitu. ibunya. Nah, gitu. Iya, iya. Berarti ada 2 yang di Bandung. Berarti harus sering-sering ke Bandung ya? Ya. Tangerang, Bandung. Tapi karena pandemi kemarin kalau yang pertama tadi yang di Unpad memang sering ke Bandung. Tapi 2 tahun pandemi ini ya mereka balik semuanya karena kuliahnya melalui online. Dan untuk yang kedua yang di Telkom itu ya belum pernah ke Bandung karena masih dari awal masuk sampai sekarang Daring ya? masih daring gitu. Oke, berarti keluarga tuh udah. Terus saya juga kan bukan saya, kita semua udah sering ngeliat nih kalau 13 pensi. Nah, pasti nih Pak Bagio itu nggak mau kalah nih, pasti pegang gitar ya, gitu kan, Tepatnya nyanyi bass. bass, iya, bareng sama Payana dan lain-lain. Iya. Itu gimana sih? Emang hobi apa gimana tuh untuk bisa main musik kayak gitu? Kalau bisa main musik mungkin dari awal sekolah ya, dari awal sekolah dulu, dari SMP ya, terus ke SMA lanjut. Karena ceritanya saya nggak pernah diem, artinya ikut aktivitas di sekolah terus. Nah, salah satu kebiasaannya itu main gitar. Kalau zaman dulu kita Otodidak ya? otodidak, nggak ada yang kursus, nggak ada yang itu. Zaman dulu cuma kan memang langka ya, waktu angkatan kita itu kan biasanya di teman-teman kita yang bisa itu hanya 1-2 orang, Iya, 3 orang. Nah, kelihatannya ya itu, jadi bisa bergaul karena kita selalu dinanti gitu, dinanti. gitu ya. Ya, jadi setiap ada acara dinanti dan sebagainya. Nah, berangkat dari situ ya senang aja sih, senang. Nah, ketemu di SMP 13 kebetulan ada partner yang pada bisa juga kan. Iya, Payana. Bisa, ada Payana yang sekarang sudah pindah ke Majalengka, Pak Eri. almarhum Pak Eri gitu ya, almarhum Pak Eri. Terus juga siapa lagi seperti- ya? Ya, banyak lah, dulu ada Pak Marso yang sekarang pengawas di Pandeglang, ya itu ada beberapa. Terus penyanyinya tuh Pak Nasudin ya? Penyanyinya ada Pak Nasudin, ada macam-macam banyak. Iya, Yaitu iya. kita gabung di namanya SPD Band gitu. Oh, SPD Band ya. Iya. Keren. Sampai sekarang masih apa udah mencar-mencar nih? Karena sekarang mencar-mencar, kita sudah lama ya nggak ketemu. Terakhir ketemu itu mungkin sekitar 4 atau 3 tahun yang lalu lah, 3 tahun yang lalu. Yang lainnya sudah jarang ketemu. Berarti semoga kapan-kapan SPD Band bisa main lagi ya?
Insya Ya, Allah nanti mungkin kalau selepas pandemi kita janjian ketemu di mana dan lain di 13 sebagainya. aja Oh gitu ya. pensi lagi ya. Oke. Gitu. Aku mau udah nyanyi Oh sekarang gitu. sih. Eh, Iya, udah musik udah. Nah, terus pertama ngajar udah tadi ya, tahun 93 kalau nggak salah ya. Pertama ngajar mulai 93. 93, Heeh. 93. Karena aku 95, Pak Bagas udah 2 tahun di sini. Dua tahun di sini. Lebih Betul. cepat Iya, gitu. iya, betul. Kita sama-sama honor waktu itu. Iya, betul. Terus bukan tiba-tiba, ada kesempatan jadi PNS ya. Betul. Kita bareng tahun berapa itu ya? Jadi PNS. Kalau tesnya itu tahun 2001, mulai pengangkatan kita terima SK-nya 2002 ya di bulan Makanya Desember. NIP-nya sama ya, Sama. 2002, 12. Nah, gitu. Iya, tapi ada sedikit perbedaan sama saya. Pak Bagio lebih mujur nih, cuy. Lebih bagus. Nggak apa-apa, karena Pak Bagio orangnya tuh di awal jadi PNS, aku inget banget Pak Bagio bilang gini, pokoknya saya tuh punya target gini lah, nah, gitu ya. Harus jadi gini, gini, gini Iya, ya, betul. gitu kan. Jadi udah punya target Betul. pada saat jadi PNS Iya. itu. Dan sepertinya target itu tercapai ya, ketika tahun berapa jadi kepala sekolah. Amin, amin. Jadi memang saya selalu karena memang awalnya dikelilingi teman-teman dulu pada masa itu namanya kita baru lulus SMA kan keinginan kita mengejar sesuatu agar mendapat kesejahteraan atau tanda kutip penghasilan yang tinggi ya. yang tinggi. Nah di situ banyak teman-teman yang ikut motivasi, teman-teman saya ikut termotivasi, ikut macam-macam lah zaman dulu ada MLM dan sebagainya yang benar-benar dulu itu motivasinya sangat tinggi di mana kita sebagai orang yang hidup harus punya goal atau punya tujuan. Tahun kapan harus mencapai yang kita tulis itu tujuan itu. Nah itu alhamdulillah ya atas berkat karunia Allah Subhanahu Wa Taala juga ya saya bisa misalnya setelah saya PNS saya menargetkan waktu itu memang menjadi kepala sekolah. Tapi sebenarnya target saya itu pengennya langsung jadi pengawas dari guru. Oh gitu, dari dulu ya? Dari dulu. Cuma awalnya karena ada kesempatannya Jadi untuk ikut kepala kepala sekolah. sekolah, saya ikut waktu itu tes ya di tahun 2017 dan di 2017 juga lolos untuk ikut diklat calon kepala sekolah dan sampai selesai baru rezekinya memang di tahun 2019 Kepala sekolah dulu. menjadi kepala sekolah. Alhamdulillah ya, barokah ya. Sekarang masih di SMP. SMP 2. Berarti satu kata kunci ketika kita menapak ke satu titik, di situ kita harus membuat goal lagi. Tujuan kita selanjutnya apa? Betul. Yang harus dicapai. Kalau belum tercapai ya harus kita evaluasi. Kenapa tidak tercapai? Tapi kalau tercapai kita evaluasi juga. Kita begini karena apa gitu ya. Jadi kita nggak pernah melupakan sejarah lah. Betul. Kayak Nah gitu, itu tepat artinya yang saya ingin tambahkan ke teman-teman juga bahwa selain tujuan kita tetapkan, kenapa tujuan kita tetapkan itu supaya kita punya target-target gitu, punya target-target. Karena kan tidak mungkin tujuan itu kita buat pencapaiannya dalam waktu yang singkat dan tanpa kerja keras. Yang penting kita selalu berusaha, kerjanya itu harus kerja ikhlas, kerja tulus. Jangan selalu kita mengharapkan pulus. Nah itu jadi kuncinya itu. Jadi kita tulus, jangan semata-mata karena pulus. Iya, pulus datang belakangan biasanya. Biasanya mengikuti apa yang kita capai. Iya, Gitu. dan hasil kerja kita nggak harus berbentuk uang, fulus, tapi juga pahala buat di akhirat. Dan kemudahan dalam meniti karir kita juga salah satunya dari situ. Oke, sih, setuju ya, saya setuju. Terus ada tadi kata-kata kerjasama. Saya tuh ingat banget kalau Pak Bagio memimpin rapat, apa sih namanya tuh, bekerja bersama, sama-sama bekerja. Gimana tuh? Iya. Ciri khasnya tuh kalau lagi rapat gitu. Gitu, iya. Gimana tuh? Ya karena kadang-kadang kita di dalam suatu organisasi, baik itu di pemerintahan ataupun di organisasi apapun, rata-rata anggotanya sepakat bahwa kita pengen kerjasama. Itu pasti disepakati. Tapi setelah disepakati kadang-kadang lupa untuk bekerja sama. Artinya kembali lagi ke mindset awal, oh ini mah tupoksinya dia, saya nggak usah ikut apa-apa. Nah maksudnya kata-kata itu untuk mengingatkan bahwa
bekerja sama juga harus sama-sama Sama bekerja. bekerja. Jadi tujuan yang ingin dicapai akan cepat tercapai. Iya, berarti gitu. di garis bawah itu ya, bekerja bersama-sama, sama-sama bekerja. Bekerja. Sama seperti lakukan apa yang kita tulis, tulis apa yang kita lakukan. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Iya, iya. Ada lagi nih saya tuh yang salut nih dari Pak Bagio. Pak Bagio tuh hafal loh permen-permen. Segala apapun dihubungkan sama permennya, masuk enggak gitu. Jadi ketika kita melakukan suatu kegiatan di sekolah atau dimanapun, jangan melanggar dari permen itu gitu. Gimana sih triknya kok bisa hafal permen-permen kayak begitu? Sebenarnya sih bukan hafal ya, artinya karena kita mungkin lebih dulu membaca dari teman-teman lain gitu ya. Itu kuncinya lebih dahulu membaca. Dan tidak mungkin karena permen yang pasalnya begitu banyak kita hafal. Jadi minimal kita membaca dulu bahwa nanti aturan atau juknis tentang ini adanya di permen sekian. Nah, pada saat kita akan rapat atau apapun, kita kan punya tema pasti di rapat tersebut kan. Nah, baru di situ kita menyiapkan sebelumnya bahwa nanti terkait dengan tema yang mau kita diskusikan ini, tentang ini, maka kita sudah siap membaca ulang. Jadi kuncinya sebenarnya literasi seperti yang sekarang sedang digalakkan oleh pemerintah. Literasi tadi itu sebenarnya kuncinya gitu. Literasi, dan dari zaman dulu juga sudah ada sih Iqra ya, bacalah betul, gitu kan. ya. Nah, memang Allah udah nyuruh kita untuk membaca, bacalah gitu kan. Jadi cuma kita yang lengah ya, kadang-kadang nggak mau baca. Berarti kata kuncinya literasi, baca. Betul. Nah, terus saya ada yang kelewat nih selama perjalanan dari Pak Bagio Honor sampai sekarang, itu pasti ada prestasi yang pernah dicapai ya. Boleh dong cerita prestasi apa aja? Iya, memang dalam perjalanan dari mulai honor, salah satunya karena saya juga berprinsip bahwa saya kalau sudah terjun di suatu bidang, saya harus benar-benar serius mendalami bidang tersebut. Salah satunya tadi yang disampaikan Bu Lavi kok bisa saya jurusan ekonomi ngajarnya komputer gitu, padahal tidak punya dasar kuliah komputer dan sebagainya. Nah, itu salah satunya tadi literasi ya, sudah saya sampaikan, banyak membaca dan sebagainya. Karena dulu itu belum ada yang namanya YouTube kita untuk belajar tentang sesuatu. Kalau sekarang mungkin kalau ilmu komputer kita bisa belajar dari YouTube banyak sekali, mudah dipelajari gitu. Tapi kalau dulu yang namanya DOS, WS, Excel, the best itu tidak ada seperti itu ya. Jadi kita harus tahu perintah-perintahnya dan sebagainya secara hafal dan sebagainya gitu kan. Nah, lalu kalau dikaitkan dengan prestasi, makanya yang pertama saya pernah di sini menjadi guru motivator komputer se-Jabotabek dan Kerawang, gitu ya. Itu yang diadakan oleh PT Telkom, pernah seperti itu. Terus juga saya pernah mencapai juara 2 guru prestasi. Ya, sebelum guru prestasi saya di juara 2 Forum Ilmiah Guru di LPMP Banten. Nah, terus berarti baru karya tulis ya hubungannya. Karya tulis waktu itu karena di tahun tersebut kurang lebih tahun 2004 atau 2005 guru belum terbiasa, belum senang menulis gitu. Makanya LPMP menciptakan yang namanya Forum Ilmiah Guru, itu dilombakan gitu setiap tahun. Nah, itu di event yang pertama saya ikut, alhamdulillah dapat juara 2. Terus berikutnya pernah juga guru prestasi juara 2 ya, kota. Di kota juara 1 kayaknya. 2 kali. Jadi di tahun 2007 itu saya juara 2 dulu. Karena penasaran kali ya. Ikut lagi tahun 2009 baru dapat juara 1. Terus masuk ke provinsi. Mewakili kota Tangerang. Nah, kurang lebih seperti itu perjalanannya gitu. Tapi pernah juga tuh kayaknya ikutan kayak ke Batam. Oh enggak, ada prestasi satu lagi yang sebenarnya ini? Kalau menurut saya sih itu prestasi juga. Kayaknya Pak Bagio itu aktif banget di PGRI. Nah, ini yang mau dikupas habis nih, masalah PGRI. Gimana tuh bisa sampai kayaknya gimana sih? Nuansa PGRI itu melekat banget sama Pak Bagio. Gimana? Ya, tadi kan tadi sudah saya sampaikan bahwa saya dari sekolah, dari SMP, SMA senang organisasi gitu ya. Nah, akhirnya ke bawah-bawah terus itu. Ke bawah-bawah terus sampai jadi guru pun saya aktif di MGMP, bahkan
menjadi MGMP TIK ya? TIK. Jadi ketua MGMP TIK itu dari tahun 2003 sampai terakhir saya diangkat kepala sekolah masih menjadi ketua 2019 ya. 2019. Jadi cukup panjang perjalanan mendampingi atau menemani teman-teman guru TIK. Dan di situ walaupun MGMP TIK misalnya masih dikatakan MGMP yang paling muda, nah pada saat kita ada bantuan dari LPMP dinilai berdasarkan proposal, alhamdulillah kita selalu dapat. Ya selalu dapat bantuan tersebut untuk mengembangkan pelajaran TIK di Kota Tangerang gitu. Nah, untuk PGRI ya memang kan PGRI berangkat dari yang pertama dari ranting, artinya di sekolah kita nih di SMP 13 dulu juga ada ranting. Nah, kebetulan saya juga ikut jadi pengurus. Nah, berangkat dari situ baru mungkin dilihat oleh PGRI cabang atau kecamatan Tangerang, ya karena melihat oh potensi ada mungkin baru ditarik. Nah, tidak lama ya kurang lebih 3 tahun atau berapa tahun ya karena mungkin kelihatan aktifnya baru saya ditarik lagi menjadi pengurus di PGRI Kota Tangerang. Sekretaris dan sekarang saya menduduki sebagai sekretaris PGRI Kota Tangerang. Iya. Wah, itu membuat program-program untuk mendukung guru-guru supaya berkembang ya. Betul. Boleh dong, kayaknya ada deh yang mungkin takutnya teman-teman semua belum tahu apa sih hasil dari PGRI yang sudah membawa guru lebih sejahtera gitu. Iya, baik. Jadi ini, nah mungkin ya banyak teman-teman guru juga yang tidak tahu ya peran PGRI. Artinya dulu bagaimana PGRI berperan untuk menggolkan misalnya yang kita terima sertifikasi juga mendorong itu dari pusat sampai ke bawah. Terus juga mendorong kalau yang terbaru itu mendorong P3K itu harus diangkat sesuai dengan yang memiliki masa kerja di sekolah tersebut, jadi tidak kalah dengan misalnya yang hanya punya sertifikat pendidik dan sebagainya. Semua kita perjuangkan gitu, termasuk juga kesejahteraan di Kota Tangerang melalui Ketua PGRI Kota Tangerang yang sekarang juga kebetulan menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang. Itu semuanya dikolaborasi sehingga kesejahteraan guru-guru di Tangerang sekarang ya kalau dibandingkan dengan daerah lain ya kita patut bersyukur karena kesejahteraan guru di Kota Tangerang paling baik gitu loh, paling baik gitu. Alhamdulillah ya, peran dari PGRI sebenarnya cukup signifikan untuk kesejahteraan guru. Betul. Nah, kayaknya udah hampir 30 menit tapi masih ada nih sedikit lagi. Jadi gimana ya? Saya tuh merasa kalau sama Pak Bagio tuh emang tadi diulang lagi kita sekelahiran 71 dan seperjuangan sama-sama honor di sini, sama-sama PNS-nya bareng-bareng ya, sama-sama membangun 13 ya. Betul. Pak Bagio waktu itu Wakasek ini saya bergerak di Adiwiyata segala macam. Kita saling kolaborasi sampai 13 seperti ini. Terus Pak Bagio jadi kepala sekolah, saya masih tetap di sini. Tapi ternyata di 2021 tengah ya. Ya, akhir lah. Ya, dari awal loh, dari Maret sebenarnya tesnya. Alhamdulillah ternyata kita ketemu lagi nih ya, bareng-bareng lagi sebagai calon pengawas Kota Tangerang. Alhamdulillah kemarin kita sudah diklat ya. Boleh cerita sedikit lah dari Pak Bagio aja diklat sedikit tentang kegiatan kita di sana. Dari awal ya sampai akhir ya. Mangga silahkan Pak Bagio yang cerita. Iya, jadi teman-teman memang alhamdulillah lagi ya ini berkat karunia Allah juga. Saya kebetulan ya dengan teman-teman lain yang kemarin seleksi awal oleh LP2KS Solo itu ya kita dinyatakan lolos ya seleksi awalnya atau seleksi substansi, maka selanjutnya kita berkesempatan untuk mengikuti diklat yang diselenggarakan kurang lebih selama 3 bulan ya, selama 3 bulan. Oktober sampai Desember kemarin terakhir baru selesai. Dan itu menurut saya cukup melelahkan, walaupun itu kombinasi dilaksanakan secara daring dan luring, tapi ternyata memang dari diklat tersebut
kita betul-betul apa ya, Tahu, diberi pengetahuan paham. bagaimana sih nanti kita melaksanakan pengawasan di sekolah. Iya, Intinya seperti itu. iya. Jadi menurut saya diklat tadi sangat menambah ilmu dan wawasan kita dalam hal nantinya kalau memang kita ditakdirkan untuk menjadi pengawas ke depan, Amin. kita sudah punya bekal harus ngapain saja kita melangkah gitu. Iya. Jadi mudah-mudahan nanti itu bisa berdampak bagi sekolah yang menjadi binaan kita, artinya lebih maju lagi, dan pada umumnya nanti pendidikan di kota Tangerang Kota itu ya, di Tangerang. kota Tangerang itu lebih meningkat lagi. Ya yang terakhir sih signifikan juga untuk pendidikan di Indonesia. Iya, berarti kan Pak Bagio angkatan 1. Ya, Selesai duluan ya, iya. awal Desember. Awal Desember, tanggal 11 gitu. Kalau kita ditempatkan dimanapun, Betul. kan nggak boleh nolak ya. Betul, itu udah tugas. Dimanapun kita mulai tuh membuat perencanaan kita Iya. harus apa. Yang pasti ada before, ada after. Iya. Sekolah yang kita bina nanti nampak kelihatan perbedaannya Perubahannya. setelah kita bina. Betul, Gitu. itu yang penting. Pak Bagio, sebelum kita akhiri, apa ada pesan-pesan untuk seluruh para guru di Kota Tangerang dan juga untuk semualah mungkin teman-teman kita? Kalau ada pesan yang mau disampaikan, boleh. Baik, buat teman-teman, rekan-rekan guru yang ada di Kota Tangerang, sekali lagi, mari kita jangan berhenti berpikir untuk memajukan pendidikan minimal yang ada di sekolah kita masing-masing, terus bekerjalah dengan tulus, jangan selalu kita memikirkan tulus, walaupun kita juga tahu bahwa kalau kita tidak ada tulus juga kita kurang semangat lah ya dalam melakukan suatu pekerjaan. Tapi ingat, kalau kita bekerja ikhlas, kita bekerja tulus, maka fulus akan Datang mengikuti belakangan kita. mengikuti. Iya. Itu saja mungkin, terima kasih Bu Iya, Asti. dan satu kata kunci dari Pak Bagio tadi yang harus kita tanamkan adalah satu, kita harus literasi. Itu. Banyak-banyak kita membaca, Iya, ya, pahami. Terus targetkan, ya, kita mau punya cita-cita atau visi yang seperti apa, tapi yang bagus tentunya. Betul. Terus yang ketiganya, ya, kita mohon doa kepada semuanya supaya kita Iya. angkatan 1-2 bisa lulus semua dan Amin. bisa berkontribusi memajukan pendidikan di Kota Tangerang. Amin. Rabbal alamin. Mungkin itu saja ya, Iya. 30 menit lewat dikit-dikit nggak apa-apa lah. Ya udah, kalau gitu mari kita akhiri dan kita biasa jargonnya Kota Tangerang gimana? Tangerang ayo ya. Ya, oke, Ayo, yuk. 3, 2, 1. Tangerang. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.